Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Tentu saja tidak. Aku percaya pada Zixi. Tapi aku lebih percaya pada perasaanku sendiri. Tidak peduli seperti apa dirimu di masa lalu. Yang berteman denganku adalah dirimu yang sekarang. Pria itu tersenyum, dengan senyum ini lingkungan kehilangan warnanya, senyumnya begitu indah hingga sulit untuk bernafas. Aku juga mempercayaimu. Di dunia ini hanya kamu yang aku percaya. Bahkan jika kamu meninggalkanku, aku akan tetap percaya bahwa kamu punya alasan sendiri. Xiao Yun, jika suatu saat kau meninggalkanku, aku akan menunggumu di sini. Aku akan menunggumu kembali untukku. Hati Guruo Yun bergetar dan merasa lebih kasihan pada pria ini, tidak peduli apa yang telah dia lakukan di masa lalu, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Tepat ketika mereka berjalan keluar dari ruangan, mereka melihat Penatua Yu bergegas dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat mereka berdua melangkah keluar dari pintu, hatinya terangkat kegirangan dan dia berjalan ke arah mereka. Nona sulung, orang-orang itu kembali. Guruo Yun mengangkat alis dan tersenyum. Jenderal Luo seharusnya sudah selesai dengan senjatanya sekarang. Penatua Yu, pergi ke Jenderal Luo dan bawakan senjata itu kepadaku. Sudah waktunya untuk melanjutkan rencanaku. Baik Nona sulung. Sebulan yang lalu, lebih dari 100 orang telah dikirim ke pegunungan binatang spiritual oleh Guruo Yun, namun hanya lebih dari 50 orang yang kembali, sebagian besar dari mereka telah melarikan diri setelah menghadapi bahaya yang tidak dapat mereka atasi, dan beberapa telah binasa di bawah cakar binatang spiritual yang menakutkan. Namun, apa yang tidak diketahui orang-orang yang tersisa adalah bahwa kegigihan mereka akan menyebabkan mereka menjadi kekuatan yang akan membuat seluruh daratan gemetar ketakutan di masa mendatang. Di halaman besar, tatapan Guruo Yun mengamati kerumunan yang tersisa, dan akhirnya mendarat di wajah Angkuh Sanfeng. Kau berhasil. Sanfeng mengangkat wajahnya dan berkata dengan nada dingin dan arogan. Tidak buruk. Kamu berjanji kepada kami bahwa kamu akan menunjukkan kepada kami kemampuanmu jika kami kembali hidup-hidup. Aku harap kamu tidak akan membiarkan kami menyia-nyiakan 1 bulan kerja keras kami. Guruo Yun tersenyum. Sejujurnya aku tidak punya banyak kekuatan. Aku hanya seorang Ki level 6 sampai sekarang. Aku tentu saja tidak bisa menandingi salah satu dari kalian dalam pertempuran. Ekspresi Sanfeng berubah jelek, gadis ini bermain-main dengan mereka, jika memang demikian, dia tidak akan memaafkannya. Sebuah cahaya melintas di mata Guruo Yun saat dia tersenyum. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa usaha bulan ini telah sia-sia? Jangan bilang bahwa 1 bulan pelatihan tidak membantumu meningkat sama sekali. Jika itu masalahnya, maka aku tidak perlu melatih kalian lagi. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah sedikit. Guruo Yun benar, mereka telah meningkat pesat di bulan pelatihan ini. Tubuh dan pikiran mereka telah banyak diperkuat, hasil ini akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk mereka capai jika mereka berlatih secara normal. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku mungkin tidak memiliki banyak kekuatan sekarang. Namun dalam waktu dekat, tidak ada dari kalian yang akan menjadi lawanku bahkan jika kalian semua bergabung. Bahkan dengan pengasuhanku yang paling berdedikasi. Guruo Yun saat ini tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan rekan-rekannya. Setidaknya dia tidak berguna dari sebelumnya, dia hanya bisa mencapai hasil ini mengingat betapa sedikit waktu yang dia miliki untuk berkultivasi. Guruo Yun mengangkat dagunya sedikit, di bawah sinar matahari. Wajah cantik dan lembut itu membawa senyum tenang namun percaya diri. Kamu pasti tidak akan menyesal jika mengikutiku.
Aku akan melatihmu menjadi pasukan terkuat. Meskipun hanya ada 50 orang di pasukan ini, mereka tidak akan terkalahkan. Aku percaya bahwa kamu telah bertahan sejauh ini demi mencapai tujuan seperti itu.